teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita bakal kupas semua materi tentang estimasi dan interval kepercayaan. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian harus siapin catatan dan izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pratama Sabda Putra Sumoto dengan NIM 3 digit terakhir 142. Saya Dida Putri Agustin dengan NIM 088. Saya Bunga Aprilia Ervan dengan 3 digit NIM terakhir 043. Perkenalkan, nama saya Reza Inesa Villa, dengan NIM digit terakhir 084. Perkenalkan, nama saya Salsabila Reza Yusuf dengan NIM 3 digit terakhir 041. Perkenalkan, saya Dewi Anjani Puspitaningrum dengan NIM 3 digit terakhir 042. Masuk materi lebih lanjut tentang interval dan estimasi kepercayaan, kita harus mengerti apa sih dari definisi suatu estimasi titik ini. Jadi estimasi titik ini adalah nilai tunggal statistik yang digunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Sama halnya seperti kita tidak mengetahui populasi, maka kita harus menemukan titik estimasi tersebut. Nah, estimasi ini juga memiliki jenis dan kriteria. Nah, untuk jenisnya itu ada dua. Untuk yang pertama ada jenis estimasi titik atau point estimation, yaitu nilai tunggal statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Lalu yang kedua ada estimasi interval atau interval estimation, yaitu nilai interval statistik sampel yang berisi kemungkinan terjadinya parameter populasi. Nah, untuk kriterianya juga ada dua jenis, yaitu tidak bias dan efisien. Nah, untuk tidak bias ini memiliki penjelasan sebuah penduga dikatakan tidak bias jika nilai rata-rata dari semua sampel yang mungkin atau expectation itu sama dengan nilai parameter populasi yang sebenarnya. Nah, untuk efisien sendiri memiliki penelitian di antara semua penduga yang tidak bias. Penduga yang efisien adalah penduga yang memiliki varians terkecil. Nah, yang berarti nilai penduga ini bisa dikatakan cenderung lebih dekat dengan parameter. Next, kita akan membahas tentang definisi tingkat kepercayaan. Jadi, apa sih definisi tingkat kepercayaan itu? Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk tingkat kepercayaan sendiri, tingkat kepercayaan adalah tingkat keyakinan bahwa populasi ini berada dalam interval yang telah dibuat berdasarkan data sampel. Nah, semakin besar tingkat kepercayaan, maka juga semakin tinggi keyakinan bahwa interval itu membuat parameter populasi sebenarnya. Nah, sedangkan untuk interval kepercayaan adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Nah, untuk tingkat atau tarafnya sendiri itu dinotasikan sebagai buka kurung 1 minus A tutup kurung dikali 100%. Nah, A itu biasanya disebut apa, atau tingkat atau taraf disignifikan, dan buka kurung 1 minus A disebut dengan kepercayaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara ringkat untuk rumus dari penduga titik atau point estimate. Jadi, point estimate ini adalah statistik tunggal yang diambil dari data sampel untuk memperkirakan parameter populasi. Nah, untuk parameter populasi ini terdiri dari mean, proporsi, varians, dan selisih rata-rata. Nah, tetapi dari parameter populasi ini memiliki simbol dan penduga titik yang berbeda. Nah, untuk rata-rata sendiri atau mean biasanya memiliki simbol mu dan penduga titik x bar. Lalu yang kedua ada proporsi yang memiliki simbol p dan penduga titik p topi. Lalu yang ketiga ada varians, yaitu memiliki simbol sigma kuadrat. Untuk penduga titiknya yaitu s kuadrat. Nah, untuk selisih rata-rata ini juga memiliki simbol mu1 dikurangi mu2, lalu penduga titiknya x bar 1 dikurangi x bar 2. Untuk contoh yang akan saya jelaskan ini hanya contoh garis besarnya saja tentang rumus-rumus dari point estimate tadi. Nah, di sini ada yang pertama yaitu contoh penduga titik untuk rata-rata atau mean. Nah, 500 turis disurvei untuk mengetahui rata-rata pengeluaran mereka. Nah, hasil survei yaitu rata-rata dari 500 turis ini sama dengan point estimate rata-rata dari semua turis. Jadi 500 turis ini adalah point estimate dari rata-rata atau minyak. Lalu yang kedua ada penduga
atau proporsi. Nah, 200 pelanggan ini ditanya apakah puas terhadap pelayanan restoran, dan 160 pelanggan menjawab puas, sama dengan P-Topi sama dengan 160 dibagi 200 sama dengan 0,8. Nah, maka 0,8 atau 80% ini sama dengan penduga titik yang digunakan untuk memperkirakan proporsi seluruh pelanggan yang contoh soal yang ketiga, yaitu ada penduga titik untuk varians. Nah, sebuah perusahaan ingin mengetahui variasi waktu kerja karyawan. Nah, dari sampel karyawan diperoleh varians waktu kerja sebesar 25. Maka penduga titik varians yaitu 25 dan digunakan untuk memperkirakan variasi waktu kerja seluruh karyawan. Nah, selanjutnya yaitu untuk contoh soal yang terakhir, yaitu ada contoh penduga titik untuk selisih rata-rata. Nah, untuk rata-rata nilai kelas A yaitu 85, sedangkan rata-rata nilai kelas B yaitu 78. Maka rumusnya yaitu X per 1 dikurangi X per 2, maka 85 dikurangi 78, maka hasilnya 7. Jadi, hasil 7 ini menjadi penduga titik yang digunakan untuk memperkirakan selisih rata-rata nilai dari dua kelas dalam populasi. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang interval kepercayaan untuk rata-rata populasi. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang dibuat berdasarkan data sampel untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang sebenarnya. Jadi, kita tidak langsung mengetahui rata-rata populasi, tetapi kita memperkirakannya menggunakan data sampel. Nah, pada interval kepercayaan untuk rata-rata populasi ini, tingkat kepercayaan yang biasanya digunakan itu adalah 90%, 95%, dan atau 99%. Artinya, misalnya pada tingkat kepercayaan 95%, kita yakin bahwa sebesar 95% rata-rata populasi sebenarnya ini berada dalam rentang yang sudah dihitung. Contohnya seperti pada slide, rata-rata pendapatan tahunan pekerja konstruksi di New York diperkirakan sebesar $85.000. Nah, melalui interval kepercayaan, kita bisa menentukan kisaran nilai pendapatan rata-rata sebenarnya. Terdapat dua situasi untuk menghitung interval kepercayaan. Yang pertama, jika standar deviasi populasi diketahui, dan yang kedua, jika standar deviasi populasi tidak diketahui. Baik, pada slide ini kita membahas yang pertama populasi standar deviasi diketahui. Tujuannya adalah menentukan rentang nilai tempat rata-rata populasi kemungkinan berada berdasarkan data sampel. Karena rata-rata populasi asli biasanya tidak diketahui, maka kita menggunakan rata-rata sampel sebagai estimasi. Rumus utama yang digunakan adalah X bar plus minus nilai Z dikali sigma per akar N. Dengan artian atau keterangan X bar adalah rata-rata sampel atau titik estimasi, lalu ada nilai Z atau nilai kritis, itu ditentukan dengan tingkat kepercayaan. Nilai Z ini diambil dari tabel Z yang di sebelah kanan ini ya teman-teman. Kita bisa lihat tabel di samping. Untuk kepercayaan 95% itu kita cari angka 0,4750 di tengah tabel Z. Angka ini dari mana? Itu adalah 95% dibagi 2. Angka ini tadi ya 95% bagi 2, lalu kita tentukan koordinatnya di angka 1,9 dan di angka 0,06. Jadi nilai Z-nya adalah 1,96. Lalu keterangan untuk sigma per akar N ini adalah standar error atau biasa disebut dengan margin of error. Oke, kita masuk ke dalam contoh kasusnya ya, tentang populasi standar deviasi diketahui. Nah, pada contoh ini dilakukan penelitian terhadap pendapatan tahunan para manajer tingkat menengah di Amerika Serikat. Dari penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 256 manajer secara acak. Berdasarkan hasil data sampel diperoleh rata-rata pendapatan tahunan sebesar $45.420. Selain itu, dari data sebelumnya atau data perusahaan yang sudah tersedia diketahui bahwa standar deviasi populasi pendapatan para manajer adalah sebesar $2.050. Lalu untuk tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka nilai Z yang digunakan adalah 1,96. Kita masukkan pada rumus sesuai rata-rata sampelnya, yaitu $45.420 plus minus 1,96, yaitu nilai Z yang dikali
dengan sigma per akar N, yaitu standar deviasi populasi sebesar $2.050 dibagi dengan akar dari 256, menghasilkan interval yaitu 45.420 dolar plus minus atau 251. Nah, sehingga diperoleh margin of error-nya sekitar 251. Artinya rata-rata sampel 45.420 dolar ini dapat bertambah atau berkurang sebesar 251. Maka batas bawah interval kepercayaan adalah 45.169 dolar dan batas atasnya adalah 45.671. Dapat disimpulkan, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata pendapatan tahunan seluruh manajer tingkat menengah diperkirakan berada di antara 45.169.000 sampai 45.671.000 dolar. Oke, selanjutnya akan Next slide, kita akan membahas interval kepercayaan populasi jika standar deviasi tidak diketahui. Tadi kan sudah dijelaskan interval kepercayaan populasi jika standar deviasi diketahui ya. Sekarang kita bahas nih yang tidak diketahui. Oke, pertama-tama kita masuk ke konsep dasarnya dulu. Kenapa sih judulnya standar deviasi tidak diketahui? Jadi gini teman-teman. Dalam dunia statistik, kalau kita tidak tahu standar deviasi populasi atau simbol sigma dan ukuran sampel yang kita ambil itu kecil, kita wajib menggunakan yang namanya t-distribution atau distribusi T. Kita tidak boleh memakai distribusi Z yang biasa kita ketahui. Kenapa? Karena kita terpaksa memakai standar deviasi dari sampel kita sendiri yang disimbolkan dengan huruf S kecil sebagai penduga. Karena memakai data tebakan dari sampel yang rumusnya jadi sedikit dan disesuaikan pakai nilai tabel T supaya lebih adil dan toleran terhadap margin error. Nah, rumusnya itu adalah X bar kurang lebih tabel T kecil, standar deviasi, sampel akar N dan faktor koreksi populasi. Nah, koreksi populasi ini akan saya jelaskan di next slide. Di sebelahnya ada keterangan yang bisa dibaca ya teman-teman. Baik, next slide, kita masuk ke rumus utama. Ada satu aturan penting yang harus kita cek, namanya adalah FPC, yaitu Finite Population Correction atau faktor koreksi populasi terbatas. Simpel sekali, bagi jumlah sampel kalian dengan total populasi N kecil dibagi N besar, kalau hasilnya lebih dari 0,5 atau 5%, itu artinya sampel yang kalian ambil tuh sudah mencakup banyak. Dan kapan harus digunakan FPC ini? Gunakan FPC jika rasio sampel dibanding populasi lebih dari 5%. Abaikan FPC ini jika sampel kurang dari 5% atau jika populasi dianggap tidak terbatas, infinite. Nah, apa fungsinya? Meningkatkan presisi. Semakin besar sampel yang kita ambil dari populasi yang terbatas, semakin sedikit ketidakpastian kita. Mempersempit interval, FPC akan menghasilkan nilai yang sedikit lebih kecil sehingga pagar atau interval kepercayaan kita menjadi lebih sempit atau lebih akurat, teman-teman. Next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, agar tidak bingung dengan penjelasan sebelumnya, langsung saja kita praktikkan ke contoh soal. Baik, terdapat 250 keluarga di Skedia. Sebuah sampel acak dari 40 keluarga tersebut mengungkapkan bahwa rata-rata sumbangan gereja tahunan itu adalah $450 dan simpangan bakunya adalah $75. Mungkinkah rata-rata populasinya adalah $445 atau $425? Baik, jadi bayangkan kita memiliki 250 keluarga di kota Skedia yang dimana kita sudah mengetahui nih populasi besar atau N besarnya itu adalah 250 dan kita ingin tahu nih berapa sih rata-rata sumbangan tahunan mereka ke gereja, sedangkan kita cuma sempat bertanya ke 40 keluarga saja. Nah, berarti dari situ kita memiliki sampel nih atau N kecil yaitu 40. Jadi kita memiliki populasi besar sebanyak 250 dan kita memiliki sampel yaitu 40.
Nah, diidentifikasi yaitu dengan rata-rata yang sudah ditentukan, yaitu $450 dan juga simpangan baku $75. Nah, pertanyaannya di sini, mungkinkah dengan kepercayaan 90%, rata-rata asli dari seluruh 250 keluarga itu apakah $445 atau $425? Baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke baik, untuk langkah yang pertama langsung saja kita harus cari angka pengali atau nilai T di tabel statistik. Untuk caranya gampang banget, kita butuh dua info. Info yang pertama itu yang sebelah kanan, kita harus menemukan derajat bebas atau degree of freedom atau bisa dibilang DF. Nah, rumus dari derajat bebas ini yaitu N dikurang 1. Nah, karena sebelumnya kita sudah menemukan nilai N atau nilai sampel ini adalah 40, berarti langsung saja kita masukkan ke rumus N dikurang 1 atau 40 dikurang 1 sama dengan 39. Jadi kita bakal lihat baris ke-39 di tabel statistik. Nah, selanjutnya tingkat kepercayaan di soal yaitu 90%. Berarti sisanya atau tingkat errornya itu adalah 10% atau 0,10. Nah, langsung saja dengan tingkat kepercayaan 90% dan juga nilai pertemuan antar barisnya tadi 39, itu langsung kita bisa menemukan yaitu angka nilainya ya adalah 1,685. Nah, angka nilai inilah yang akan menjadi pengali untuk toleransi kesalahan kita nantinya dalam perhitungan. Baik, kita ke langkah selanjutnya yang dimana langkah sebelumnya kita sudah menemukan derajat bebas dan juga nilai tingkat kepercayaannya. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke rumusnya, yang dimana rumusnya yaitu X bar plus minus T dikali S per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Nah, untuk X bar-nya sudah kita ketahui bahwa rata-ratanya yaitu $450. Baik, langsung saja $450 plus minus 1,685 dikali $75 dibagi akar 40 dikali akar 250 dikurang 40 dibagi 250 dikurang 1. Baik, langsung saja $450 plus minus hasil dari 1,685 dikali $75 dibagi akar 40 yaitu 19,98. Lanjut dikali hasil dari akar 250 dikurang 40 dibagi 250 dikurang 1 yang itu kita bisa menemukan 0,8434. Jadi perhitungannya $450 plus minus $19,98 dikali akar 0,8434. Nah, kita bisa menemukan untuk margin kesalahannya yaitu sebesar $18,35. Oke, karena kita sudah menemukan margin kesalahannya sebesar $18,35, jadi kita sudah bisa menentukan rentang harganya. Nah, untuk rentang harganya, untuk batas bawahnya itu, kita bisa kurangi saja 450 dikurang rentang harganya yaitu 18,35 dengan hasil $431,65. Oke, lanjut ke batas atasnya. Kita tambahkan 450 ditambah $18,35 yaitu dengan hasil $468,35. Oke, jadi dari sini kita bisa menemukan titik ujung interval kepercayaannya yaitu di angka $431,65 dan juga $468,35. Baik, di slide ini yaitu adalah slide kesimpulan, yang dimana berdasarkan rentang yang sudah kita ketahui sebelumnya, yang dimana batas bawah itu ada 431,65 dan batas atasnya sudah kita ketahui yaitu 468,35. Nah, dari sini kita sudah bisa menjawab nih dari pertanyaan soal yang awal tadi, yang dimana apakah mungkin rata-ratanya itu adalah $445? Nah, untuk jawabannya adalah mungkin banget nih teman-teman. Karena angka $445 ini berada di dalam rentang pagar yang sudah kita hitung tadi sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah mungkin rata-ratanya adalah $425? Untuk jawabannya itu adalah tidak mungkin ya teman-teman, karena secara statistik
angka rata-rata $425 ini terlalu rendah dari batas bawah yang sudah kita hitung tadi. Nah, batas bawah yang sudah kita hitung tadi itu adalah nilainya 431,65, yang dimana di sini tidak mungkin ya untuk rata-ratanya $425 karena itu di bawah dari batas bawah yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Nah, dari sini intinya aku ingin tanya nih, untuk mencari interval populasi jika standar deviasi tidak diketahui, tadi kita mencari apa dulu teman-teman? Oke baik, jadi kita harus mencari nilai T-nya terlebih dahulu. Nah untuk mencari nilai T-nya ini kita harus melihat di tabel T ya teman-teman, bukan di tabel Z. Nah ini juga perlu diingat, untuk mencari nilai T-nya ini nantinya kita harus melihat juga di tabel T, bukan di tabel Z. Gitu teman-teman. Dan yang kedua kita harus memasukkan rumus dan nantinya baru kita bisa ketemu dengan hasil dan kita bisa memberikan kesimpulan seperti ini. Apakah mungkin ataupun tidak mungkin. Oke baik, segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan interval kepercayaan untuk suatu proporsi. Interval keyakinan atau konfidensi interval adalah sebuah rentang nilai batas bawah hingga batas atas yang kita gunakan untuk memperkirakan angka dukungan sebenarnya dari seluruh populasi. Nah, interval keyakinan dihitung menggunakan proporsi sampel dengan simbol P-topi dan kesalahan standar atau standar error. Statistik ini digunakan untuk memperkirakan tentang nilai proporsi yang sebenarnya dalam suatu populasi. Nah, di sini ada contoh kasus, diketahui nilai X 1600 yaitu jumlah anggota yang mendukung. Nah, diketahui nilai N sama dengan 2000 atau total ukuran sampel. Nah, cara untuk menghitung contoh kasus ini menggunakan rumus P-topi sama dengan X per N. 1600 dibagi 2000 menghasilkan 0,80. Nah, berdasarkan sampel, diperkirakan 80% anggota mendukung merger internal kepercayaan. Tingkat kepercayaan 95%, yang berarti kita yakin bahwa data ini benar, bukan kebetulan. Maka nilai Z adalah 1,96. Selanjutnya, jika keyakinan kita tadi kan 95%, maka sisa kemungkinan salahnya itu adalah 5%. 5% dari mana sih? Dari 100% dikurangi dengan 55% menghasilkan hasil 5% atau 0,05. Karena kurva distribusi normal itu kan memiliki dua ujung, sisi kanan dan sisi kiri, maka 5% dibagi 2 menjadi 2,5% atau 0,025 untuk masing-masing ujung. Terus, tadi keyakinan kita kan 95, kalau didesimalkan kan menghasil jadi 0,95 ditambah dengan masing-masing ujung tadi itu 0,025. Jadi, 0,95 ditambah 0,025 menghasilkan hasil 0,9750. Nah, selanjutnya kita cari angka 0,470 di dalam tabel Z di bawah ini. Nah, angka ini diperoleh dari mana sih? Jadi, angka 0,470 itu diperoleh dari 0,9750 dikurangi dengan 0,5000. Terus, selanjutnya kita tarik garis ke kiri. Nah, ke kiri menghasil di tabel Z ini dapat angka berapa? Dapat angka 1,9. Kalau kita tarik ke atas, kita mendapatkan angka 0,06. Jadi, bisa diketahui nilai Z adalah 1,9 ditambah 0,06 sama dengan 1,96. Baik, next slide. Selanjutnya ada perhitungan interval kepercayaan. Diketahui SE sama dengan P-topi plus minus Z. Akar dari P-topi dalam kurung 1 min P-topi per N sama dengan 0,80 plus minus 1,96 akar dari 0,80 dalam kurung 1 min 0,80 per 2000
sama dengan akar dari 0,80 dikali 0,20 per 2000 sama dengan akar dari 0,16 per 2000. Nah, hasil dari akar dari 0,16 per 2000 yaitu akar 0,00008 atau antara 0,00894. Selanjutnya kita mencari margin of error atau ME. Jadi rumusnya untuk mencari margin of error atau ME yaitu ME sama dengan Z dikali SE atau standar error, yaitu 1,96 dikali 0,008944, yaitu ME mendekati 0,01753. Nah, selanjutnya kita mencari batas bawah dan batas atas. Yang pertama, kita mencari batas bawahnya dulu atau P min sama dengan P topi dikurangi ME 0,80 per 0,01753 sama dengan 0,7825 atau 78,25%. Nah, selanjutnya kita mencari batas atas atau P max sama dengan P topi plus ME. Jadi, 0,80 ditambah 0,01753 sama dengan 0,81753 atau 81,75%. Nah, rentang interval kepercayaan 95% untuk proporsi populasi yang mendukung merger adalah 0,7825 hingga 0,8175 atau antara 78,25% hingga dan 81,75%. Interpretasi karena batas bawah intervalnya tadi kan 78,25%. Nah, nilainya itu masih berada di atas syarat minimal merger yang ditentukan sebesar 75%. Jadi, maka rencana merger ini dinyatakan layak karena mayoritas anggota serikat dipastikan memberikan dukungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih ukuran sampel yang tepat. Untuk ukuran sampel yang memperkirakan rata-rata populasi itu rumusnya ada dua. Yang pertama, E sama dengan Z dikali sigma per akar N atau N sama dengan Z dikali sigma per E dikuadratkan. Untuk keterangannya, N itu ukuran sampel, Z itu nilai distribusi normal standar yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Untuk sigma yaitu standar deviasi populasi, dan yang terakhir E itu batas kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Baik, di sini ada contoh soal. Seorang mahasiswa administrasi publik ingin menentukan rata-rata jumlah penghasilan bulanan anggota Dewan Kota di kota-kota besar sebagai imbalan atas jabatan mereka. Kesalahan dalam memperkirakan rata-rata tersebut harus kurang dari 100 dengan tingkat kepercayaan 95%. Mahasiswa tersebut menemukan laporan dari Departemen Tenaga Kerja yang melaporkan simpanan baku sebesar 1000. Berapa ukuran sampel yang dibutuhkan? Untuk kesalahan maksimum yang diperbolehkan itu E adalah 100, nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. Kenapa bisa 1,96? Nah, angka 1,96 ini diperoleh dari tabel Z yang merupakan tabel distribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95% yang tertera dalam soal. Kita mencari nilai Z yang sesuai untuk angka tersebut. Pada distribusi normal, angka 95% itu menunjukkan bahwa terdapat 2,5% di sebelah kiri dan 2,5% di sebelah kanan, sehingga nilai pusatnya adalah 0,975. Ketika kita mencari nilai 0,975 dalam tabel Z, kita menemukan hasilnya itu 1,96. Itulah sebabnya kenapa kita pakai angka 1,96. Dan untuk nilai simpangan bakunya itu 1000 dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus tersebut. Selanjutnya kita mulai hitung ya. Untuk soal ini kita pakai rumus N sama dengan Z dikali sigma per
N dikuadratkan. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena yang dicari itu berapa ukuran sampel yang dibutuhkan. Maka dari itu kita pakai rumus yang N. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Untuk yang Z itu angkanya 1,96. Lalu untuk yang sigma angkanya 1000. Lalu untuk yang E itu angkanya 100. Yang pertama kita ini dulu, kalikan dulu 1,96 dikali 1000 itu hasilnya 1960, lalu dibagi 100 hasilnya 19,6. Nah 19,6 ini dikuadratkan hasilnya 384,16. Nah angka 384,16 ini kita bulatkan ke atas menjadi 385. Kenapa kita bulatkan ke atas? Karena kalau kita bulatkan ke bawah itu nanti hasilnya akan kurang dan tidak memenuhi spesifikasi. Jadi kita bulatkan ke atas. Nah, itu dia teman-teman pembahasan lengkap kita tentang estimasi dan interval kepercayaan. Kalau ada bagian yang masih bikin kalian bingung, jangan ragu buat rewind atau langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen.